Halo, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Masih dalam seri pertumbuhan gereja. Saya harap saudara menikmatinya. Dan hari ini saya akan mengajak saudara dalam seri selanjutnya berbicara tentang mengapa gereja tidak bertumbuh. Dan saya harap saudara pasti saudara punya jawaban, pasti saudara punya pemikiran mengapa gereja tidak bertumbuh. Tapi izinkan saya meneliti dan mengobservasi berdasarkan pengalaman selama 30 tahun di gereja dalam pelayanan dan dalam mengembalakan jemaat yang belasan tahun dan juga mengajar tentang pertumbuhan gereja. Tentu ada banyak sekali hasil tulisan dan penelitian dan juga observasi pribadi. Nah, inilah yang saya temukan mengapa gereja tidak bertumbuh. Yang pertama adalah adanya konflik kepemimpinan. Jadi itu yang terbesar. Banyak memang membuat gereja tidak bertumbuh, tetapi ketika terjadi konflik kepemimpinan, entah pemimpin-pemimpin di gereja lokal, mulai dari gembala dengan majelisnya, dengan badan pengurusnya, badan pengurus dengan badan pengurus tapi yang tokoh-tokohnya, kemudian konfliknya terbuka, begitu pula mungkin konflik antara gereja lokal dengan sinodenya dan kepemimpinan di atas daripada gembala. Bila terjadi konflik kepemimpinan, maka dipastikan gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya, banyak orang secara diam-diam akan hengkang dari gereja, bahkan bukan hanya tidak mengalami pertumbuhan, mengalami perpecahan dan penurunan secara signifikan dari jumlah kehadiran orang meninggalkan gereja. Jadi yang pertama adalah bagaimana saudara memperhatikan ini supaya saudara menghindari, kalau perlu menghindari konflik, tetapi jika sudah terjadi secara cepat diselesaikan. Yang kedua adalah masalah gereja tidak bertumbuh adalah gereja maksud saya fokus kepada masa lalu. Ya, gereja yang berfokus kepada tradisi masa lalu. Sehingga mereka tidak melihat masa depan. Nah, ini juga bisa. Banyak kepemimpinan berfokus kepada cerita-cerita masa lalu, keberhasilan masa lalu, dan kisah-kisah sukses pekabaran Injil di gereja kita pada masa lalu, tetapi lupa bahwa gereja sedang menuju kepada perubahan, menuju ke depan, ya, menatap ke depan dengan generasi yang berbeda. Nah, akhirnya orang tidak mau berubah. Apalagi para pemimpinnya selalu bernostalgia tentang masa lalunya. Dulu seperti ini, dan seterusnya. Selalu bicara tentang masa lalu. Sehingga ketika kita atau BPJ atau badan pengurus atau majelis atau jemaat mengajak kita untuk melakukan perubahan-perubahan, kita tidak berminat lagi, ya. Nah, jadi gereja hanya berfokus pada masa lalu. Gedung-gedung bentuknya masih masa lalu. Cara memuji Tuhan masih masa lalu. Cara kita melakukan pelayanan masih masa lalu. Sehingga kita kehilangan kemampuan menjangkau next generation, generasi berikutnya untuk Tuhan. Jadi ingat, penting sekali melihat perbedaan antara Alkitab, pengajaran Alkitab itu harus tidak boleh berubah, intisari kebenaran Alkitab, tetapi cara kita melakukan pelayanan tentu kita menghargai masa lalu, tapi kita harus juga mengantisipasi strategi-strategi ke depan. Kemudian yang ketiga adalah gereja yang tidak memiliki atmosfer persekutuan yang sehat. Jadi
Saya sebut yang ketiga itu atmosfer gereja itu tidak ada kasih di dalamnya. Nah, itu bisa dirasakan oleh jemaat yang baru datang atau jemaat-jemaat yang mungkin kesetiaan mereka karena mereka mungkin berasal dari gereja itu sejak lahir, sejak generasi ayah mereka, kakek mereka, lalu mereka datang di situ. Tapi di gereja lokal di mana mereka hadir sekarang, mereka tidak merasakan adanya atmosfer kasih. Nah, ini yang menjadi masalah besar, ya, masalah besar sekali ketika tidak ada atmosfer kasih, ya, itu yang ketiga. Jadi mereka menemukan di mana orang datang dengan saling menghakimi, judgmental, hipokrit, ya, mungkin nampak seperti kemunafikan banyak, gosip banyak, tidak ramah, ya, gereja cuek terhadap orang baru, saling menyerang, tidak pernah menggunakan empati, simpati, ya. Mereka ada orang yang melayani kurang bagus, langsung keluar kata-kata yang tidak sopan, seolah-olah dia seperti bos di perusahaan dan seterusnya. Tidak ada atmosfer yang penuh kasih di dalam gereja. Nah, orang segan dengan situasi ini. Gembala tidak punya kehangatan dan semua jemaat juga cuek dan penuh dengan kemunafikan dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan gereja kita tidak mengalami pertumbuhan, ya. Nah, yang berikutnya mengapa gereja tidak mengalami pertumbuhan adalah gereja yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, ya, berfokus pada kegiatan dirinya sendiri. Mereka memang aktif di pelayanan, tetapi gereja yang hanya mementingkan diri mereka, kesenangan mereka, kegiatan untuk mereka, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka sendiri. Jadi mereka hanya membuat satu lingkaran yang tanpa sadar dibuat, menyebabkan mereka tidak keluar. Mereka tidak ketika ada orang baru masuk gereja, mereka seperti tanpa sadar, tentu mereka tidak sengaja melakukannya, tetapi mereka tidak bisa menerima orang baru itu datang. Akhirnya mereka tidak merasa diterima orang baru dan mereka hanya fokus pada kegiatan sendiri saja. Contoh ibadah yang berkepanjangan, orang bersaksi tanpa batas, orang senang bercerita, itu membuktikan bahwa kita tidak menghargai orang lain, perasaan orang lain yang berjemaat. Mereka bukan orang yang datang untuk terus-menerus mendengar kesaksian yang sama dan membosankan. Dan ini yang kita harus ingat, jangan berfokus pada internal tetapi eksternal, keluar, bagaimana melayani. Syukur dalam masa pandemi ini banyak jemaat sudah melakukan pelayanan online, keluar melakukan pelayanan ekstensi. Tuhan meminta kita melakukan hal yang demikian. Nah, mengapa gereja tidak bertumbuh? Yang kelima adalah ketika kita tidak relevan lagi. Artinya, ketika kita melihat budaya di sekitar kita, perkembangan yang terjadi di sekitar kita, teknologi yang ada di sekitar kita, kita anggap itu sebagai sesuatu yang membahayakan, bahkan itu kita anggap sebagai musuh kita. Jadi pop culture yang ada sekarang, budaya pop, budaya anak muda ini dianggap musuh gereja yang berbahaya bagi kehidupan gereja. Sehingga gereja berseberangan dengan budaya sehari ini. Sehingga gereja tidak relevan lagi. Jadi kita harus ingat, gereja tidak akan pernah bertumbuh kalau gereja tidak masuk di dalam budaya. Kalau kita melihat buku-buku kontekstual, buku-buku pekabaran Injil, para misionari dulu mereka masuk ke dalam budaya, tetapi kemudian di situ dia memilah
mana yang harus dibuang dan mana yang harus ditransformasi digunakan dan mana yang harus diubahkan dan seterusnya, atau yang bisa digunakan. Jadi gereja seharusnya melakukan hal yang sama seperti para misionari kita dulu ketika menghadapi budaya baru ini. Bukan hanya ketika dia datang kepada orang Dayak, orang Papua, orang Manado, ketika itu dia pandai mengolah para misionari itu. Mana budaya yang harus dibuang, mana yang harus dibiarkan, mana yang harus ditransformasi. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Ketika kita menjadi pemimpin saat ini di gereja dengan budaya modern ini, kita harus memakai pendekatan yang sama dalam pendekatan kontekstual itu. Itulah menyebabkan gereja bertumbuh. Tapi kalau kita menjadikan budaya itu lawan kita, musuh kita, maka pasti dipastikan gereja kita tidak akan bertumbuh secara baik dan menurut kehendak Tuhan. Yang berikutnya, saudara, mengapa gereja kita tidak bertumbuh? Karena yang keenam adalah karena pemimpin-pemimpinnya takut dengan risiko. Takut beresiko ketika membawa gereja ke dalam perubahan. Ketika kita menghadapi situasi yang berbeda seperti sekarang ini, dunia digital, banyak yang takut. Banyak yang tidak mau, malah banyak yang masih berdoa supaya masa pandemi cepat berakhir, sehingga gereja kembali seperti normal, seperti sedia kala. Padahal ini sudah ada begitu banyak peluang untuk kita bisa menjangkau online dan offline secara bersama-sama. Peluang ini tak terlihat. Gembala-gembala tidak melihat peluang ini. Harusnya peluang ini diambil. Jangan takut mengambil risiko perubahan. Saya melihat juga tentang persembahan. Banyak orang dengan situasi sekarang, kita bisa memberi persembahan secara online. Banyak orang takut mengambil risiko ini, nanti dianggap tidak rohani dan sebagainya. Padahal dengan barcode yang ada, kita anak-anak muda kita tinggal tempel di situ persembahannya berapa, kita bisa mengembangkan pelayanan dengan itu. Dan itu sangat penting kita bangun pelayanan yang terus siap membayar harga dan mengambil risiko. Kemudian yang tentunya mengapa gereja kita tidak bertumbuh adalah yang terakhir adalah ketika saudara dan saya berfokus kepada pertumbuhan angka tetapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Harus ingat, kita tidak boleh mengejar angka, ya. Tidak boleh mengejar angka saja, ya. Jadi tidak boleh mengejar target-target jumlah anggota. Tapi kita berfokus pada Tuhan. Bagaimana, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana gereja kita harus bertumbuh di dalam menjadi berkat bagi komunitas. Untuk apa bertumbuh? Untuk menjadi berkat bagi komunitas di sekitar. Dan membawa orang kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita hidupi, kembangkan di dalam pelayanan kita. Jadi, jangan sampai saudara berpikir, gereja saya aman-aman saja, gereja saya baik-baik saja. Tapi ternyata saudara sudah tidak lagi bertumbuh, gereja saudara tidak berkembang lagi. Akhirnya saudara mengalami stagnan dan kemudian kemunduran. Dan itu adalah tanggung jawab saudara. Walaupun mungkin saudara di satu tempat itu tidak lama, tetapi tetap saudara bertanggung jawab memperhatikan pertumbuhan gereja. Dan saudara harus mengawasi, memperlihatkan, terganggu bila gereja di mana saudara layani stagnan, bahkan mengalami penurunan. Jangan merasa tidak terganggu kalau gereja saudara tidak bertumbuh. Harus saudara merasa terganggu dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini? Dan apa yang harus saya lakukan? Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam memimpin sebagai pemimpin yang mengembalakan dan memimpin di dalam kehidupan organisasi. Tuhan memberkati.